hitungan 8 ya. 1, 2, 3. Lolos. Yes. Lolos. Halo guys, ketemu lagi sama gue, Andre Caprina. Kalian tahu nggak betapa pentingnya kita mengenal postural kita? Buat apa sih kita harus kenal postural? Kalau kalian mau tahu, untuk lebih lanjut, yuk ikutin kegiatan gue hari ini yuk. Let's go. Kita masuk. Halo Mas Andre. Halo Mas, halo Mas. Kenalin saya Sandi. Oh iya. Di sini ya. Oke Mas. Oke guys, jadi hari ini gue datang ke suasana fisioterapi. Gue sudah ketemu dengan Mas Sandi. Nanti gue akan dibantu sama Mas Sandi untuk cek postural tubuh gue. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kita tanyakan Mas Sandi. Kita mau ngapain aja nih hari ini? Biasanya awal kita asesmen postural dulu ya. Ya. Kalau postural kita ceknya dari atas sampai bawah. Oke. Nah, kita ada masalah apa aja nih? Ada alignment yang berubah kan dari kepala, bahu, pinggul sampai ke kaki. Oke, sip. Detail banget ya. Kalian sudah tahu? Kalian penasaran? Mau tahu lebih lanjut? Yuk. Ayo langsung kita ke dalam. Sip. Let's go. Let's go. Oke, gue udah nyampe dalam nih sekarang. Terus mau diapain nih? Kira-kira untuk step awal. Yuk kita langsung tanyakan kepada ahlinya. Siap. Kita mau ngapain Mas untuk awal? Kalau untuk awal kita pemeriksaan postural dulu ya. Nanti kita ada aplikasi, kita foto di badannya semuanya. Nanti di situ bisa kita lihat ada masalah alignmentnya bermasalah di arah mana nih. Tuh. Nanti dari arah telinganya juga, bahunya juga, pinggulnya juga, lutut sampai ke mata kakinya. Waduh. Iya, Tuh. ketahuan nanti kalau misalnya ada masalah alignment miring sedikit pasti ketahuan. Kalau masalah keuangan kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan kayaknya. Oke, yuk langsung aja kita cek posturalnya. Oke, hasil cek gua udah selesai nih. Sekarang kita tanyakan ya, Mas Andi, gimana hasil postur saya? Iya, ini udah keluar nih hasilnya Mas Andre ya. Ini dari kepala ini ada sedikit masalah 1 derajat. Nih, kalau bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, di sini udah kelihatan dari kepalanya aja udah kelihatan 1 derajat masalah. Untuk bau, oke, masih stabil. Ada kemiringan? Ada kemiringan di arah leher sebenarnya. Nah, kayak telinga itu beda 1 derajat dan juga di sini ada di siasnya. Jadi istilahnya di pelviknya ya. Nah, ini ada miring. Naik 1 derajat. Nah, dan di lutut juga ada, karena memang biasanya kalau satu pasti ada kemiringan, dia akan berdampak ke bawah juga. Iya. Jadi kakinya ini agak miring sebelah. Iya, pasti ada sedikit sih 2 derajat di lututnya dan juga di kakinya, di mata kakinya juga ada 2 derajat. Karena kan dari atas dia pasti akan merespon kalau ada kemiringan 1 derajat di atas, dia akan merespon ke arah bawah. Oke. Terus itu. Dampaknya apa Mas? Karena ada kemiringan itu. Nah, salah satu pastinya ada ototnya, muscle-nya. Entah itu core-nya ada kelemahan atau ada masalah tightness, itu pasti ada yang terjadi. Oke. Iya, itu Mas, stability. saya kan saya sebagai personal trainer kan saya sudah rajin latihan nih. Sudah latihan core, sudah latihan strength. Apakah itu mempengaruhi aktivitas saya? Iya, itu kalau ada, sebenarnya kalau memang masalahnya udah sering latihan, itu kan belum tentu kan postur baik apa enggak. Ya, banyak yang olahragawan, dia sering olahraga. Gini nih. Nah, dia sering olahraga, cuman, nah dia kan nggak tahu postur baik apa enggak satu olahraga. Nah kan udah berjangka waktu yang lama itu terpola jadinya. Itu sulit dirubah biasanya, karena polanya udah terbiasa kan. Dia rasanya nyaman, posisi badannya itu oke nih, gue nggak ada masalah. Cuman karena udah terbiasa, benar 1 derajat 2 derajat itu kan jangka panjang itu akan berubah struktur posturalnya nantinya. Nah ini buat teman-teman yang di rumah, ini penting banget nih. Gue sebagai seorang personal trainer, gue sudah aware terhadap tubuh gue. Gue rajin latihan, gue rajin melakukan latihan
single arm atau unilateral, itu aja bisa mempengaruhi kondisi postural badan gue. Jadi buat teman-teman yang di rumah mungkin suka latihan cuma ngikut-ngikut aja, kalian harus lebih aware lagi nih. Ternyata postural itu penting banget guys. Oke, hari ini saya belajar dengan Mas Andi dari Sasana Fisioterapi. Ternyata membangun sisi awareness tubuh itu sangat penting dan benefitnya banyak banget. Oke. Sekian penjelasan dari Mas Andi, mungkin akan ada menu apa Mas selanjutnya? Oke, nanti kita latihan, tergantung masalahnya kita cek dulu nanti. Yes. Dari postural nggak ketahuan. Oke. Nah itu langsung fokus ke arah pelviknya yang tadi ada masalah apa nih sih 1-2 derajat ini masalah di pinggulnya. Oke. Nah kita cek nanti ada kelemahan nggak, langsung aja kita nanti treatment. Cek. Nah, Yuk, kita lihat menu selanjutnya apa. ya. Oke Mas Andre, sekarang kita cek dulu ke pelviknya ya. Oke. Tadi kan saya udah lihat di postur awal tuh ada masalah 2 derajat. Di apa? Istilahnya alignment yang berbeda ya. Saya mau cek dulu nih, mobilisasi dulu pelviknya ya. Pelvic itu daerah mana Mas? Di arah sini. Pinggul biasanya. Oh, pinggul. Oke. Biasanya orang bisa menjual pinggul ya. Iya, iya. Oke, sekarang ya ditekuk dulu dua-duanya. Yap. Tutupnya. Oke. Oke, sekarang saya mau cek mobilisasinya dulu ya. Oke nggak nih? Oke. Jadi terus kayak gini. Kerasa ada rasa yang sakit? Enggak? Oke ya. Oke, ini kalau untuk mobilisasi masih oke. Mobilisasi perfectnya masih oke, cuma tadi mungkin masalahnya dia karena terpolanya itu ya, yang bikin dia derajatnya agak berbeda sedikit. Sekarang kita mau melakukan gerakan anterior posterior tilting ya. Iya. Nah itu nanti, Gerakannya kayak apa itu? oh gerakan nanti ikutin tangan saya. Itu ikutin aja, angkat pinggulnya ke depan, nah tapi jangan sampai ngangkat Oke. pinggangnya ya. Nah harus tetap nempel. Oke, jangan tahan nafasnya biasa. Iya, iya. Oke, ikutin ya. Turun. Oke, stop. Naik lagi. Turun. Nah, turun, relax. Oke, stop dulu. Coba saya cek sedikit ya. Oh iya. Ini kayaknya Mas Andri ada sedikit hiperlordosis di sini ya nih. Oh, apa itu Mas hiperlordosis? Nih, itu hiperlordosis biasanya lengkungan yang berlebihan di tulang belakang. Oh. Ya, sebenarnya kalau tulang belakang itu ada lordosis, itu normal. Itu yang normalnya ada hiperlordosis dan sama ada yang flat tulang belakangnya. Jadi saya cenderung Hiperlordosis ya, karena emang pas tangan saya masuk sini, istilahnya ada rongga di sini. Nah, Oke. oke. Yap. Oke, coba sambil ditekan ya, tangan saya tekan. Perutnya kencang, ya bagus. Kontraksikan perutnya. Oke, tahan 1, 2, 3, relax. Oke. Lagi, tekan lagi. Oke, lebih kuat. Kontraksiin perutnya. Oke, terus. Relax. Rasa ya, harus nekan nih, harus kuat. Ya, kerasa. Oke, lagi. Sekali lagi. Tekan. Oke, hold, tahan dulu. 1, 2. Nice. Relax. Nah, sekarang gerakannya kita combine. Ya. Anterior tilting sambil menekan ke arah belakang ya. Belakangnya. Iya. Oke. Oke. Kita putar dulu. Stop. Tahan. Oke, baru saya menekan. Nah, kerasa kan? Oh iya. Nah, sekarang kalau udah posisinya kayak gitu, ini udah istilahnya udah rongganya udah berkurang. Oh iya. Kerasa banget. Nah, Kerasa banget bedanya. nah ini kontraksi. Good. Oke, relax pelan-pelan turun. Nice. Ulangi lagi coba. Ini gerakannya simpel. Gerakannya simpel tapi Susah ya? susah. Kelihatannya emang kalau orang lihat sih gampang-gampang aja Iya. gerakannya. Tapi ternyata pas Iya. dilakuin berat banget. Berat banget, soalnya ini otot core-nya harus benar-benar aktif. Harus benar-benar aktif. Iya. Nice. Nah, ini harus. Terus Beda kan? Iya. Terus gimana kabarnya Mas kalau misalkan orang-orang yang jarang latihan core, apakah akan mengalami hal yang sama seperti ini? Pasti. Nah, Pasti ya. iya, karena emang kalau untuk core-nya nggak dijaga nih otot-ototnya, dia pasti akan ke yang lain akan sulit juga. Soalnya Oke. core kan istilahnya inti ya. Nanti ke upper ekstremitasnya juga ada masalah, lower ekstremitasnya juga ada masalah pastinya. Oh jadi boleh ada pesan-pesan buat teman-teman runner di rumah di luar sana yang jarang sekali melakukan latihan core, apakah itu penting? Nah, kalau untuk teman-teman runner biasanya harus latihan ya. Latihannya core-nya tuh penting dijaga. Biasanya kalau runners tuh biasanya kaki terus yang dihajar. Karena kan buat berlari biasanya. Nah, sekarang yang penting itu otot core-nya bagus, otomatis dia kan balance-nya akan lebih bagus, menghindari risiko cedera nantinya. Nah, kalau otot core-nya bagus, otomatis nanti kan ke arah lower ekstremitasnya sama ke upper ekstremitasnya akan lebih baik lagi. Gimana Mas Andre setelah latihan barusan?
Iya, Baru 2 latihan tuh. Iya, ini rasanya pinggulnya merasa lebih apa ya? Lebih connect ya. Antara pinggul sama core itu gue ngerasa lebih connect. Jadi ketika tadi dibantu pakai tangan, mediasi tangan, itu agak gerakannya agak lebih enak. Gitu. Jadi saya bisa tahu bagaimana untuk menggerakkan pinggul. Jadi inilah yang mungkin ini yang disebutin sisi awareness-nya ya. Iya, betul sekali. Ya. Soalnya banyak yang nggak sadar kan gimana sih gerakannya untuk simple gerakannya. Ya. Ini kalau emang udah ada kekakuan tuh sangat sulit kali gerakannya. Oke. Nah, oke untuk latihan bridging. Nah, nanti dibantu dengan rekan saya ya. Oh iya. Iya, oke. Namanya Yosefin. Oke, Yosefin. Halo Silakan. Andre. Halo. Gimana? Halo, Mbak. Oke. Nextnya kita bridging exercise. Bentuk bridging ini sebenarnya untuk core stability juga, latihan untuk core. Cuman jenisnya banyak. Bisa dengan one leg bridging atau yang lainnya. Karena Mas Andre di sini basicnya adalah personal trainer nih. Iya. Kalau bridging biasa aja, ngangkat pinggul mah udah biasa aja ya. Iya. Ya kita kasih sedikit beban gitu. Oke, jadi ada challenge-nya ya. Ya harus dong. Oke. Rapetin sedikit kedua kakinya. Oke, tangannya di samping. Pelan-pelan angkat pinggulnya. Angkat. Satu kaki. Belum, masih angkat semua pinggulnya. Ya, setinggi mungkin. Oke, kontrol tidak terbuka lututnya. Sekarang pelan-pelan kita mulai lurusin kaki kirinya. Angkat, lurusin kaki kirinya. Kemudian turun pelan. Turun pelan, pinggulnya tidak ikut turun, hanya kaki saja. Ya, lututnya harus lurus. Luruskan lututnya. Stop di sini, ankle-nya tarik ke dalam. Angkat sedikit, pinggulnya tidak boleh twist. Maaf ya. Nah, ini harus di sini. Tahan 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kontrol. 7, 8, 9, 10. Tekuk dulu kakinya. Tekuk dulu kakinya. Baru turun pinggulnya. Oh my god, gila, berasa banget. Oke, ini baru kaki kiri ya. Nextnya kaki kanan. Yuk, mulai lagi. Jangan lupa napas biasa, tidak menahan napas dari dada ya. Kontraksiin dulu perutnya, kasih core-nya. Kemudian pelan-pelan luruskan kaki kanannya. Jangan sampai twist hip-nya. Turun pelan. Turun pelan. Good, stop di sini. Hitungan 10 kontrol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kontrol, jangan putar hipnya. 8, 9, 10. Turun pelan-pelan. Turun pinggul. Nafas biasa. Gimana? Ya, rasanya ada di core, Ya. paha depan, quad, quadricep, sama di glutes. Bagus, berarti udah baik nih untuk pembagian kekuatan ototnya, mulai dari core-nya dapet, glutesnya dapet, quadricepsnya juga dapet. Efektif gerakan ini untuk apa, Mbak? Sebenarnya basicnya adalah untuk core stability. Biasanya juga untuk kita sport physio, kita combine untuk yang cedera lutut. Jadi ada tahanan pada satu sisi lutut ya, tadi berasa. Jadi di situ juga untuk memberikan efek balance gitu. Jadi dia memberikan gimana nih si satu kaki bagian tubuh kita untuk menahan berat badan. Oke. Jadi bisa dikasih kekuatannya. Makanya si quadricepsnya lumayan berasa banget nih. Iya. Gitu. Oke. Nah, bridgingnya. Wah, challenge banget sih itu. Tapi itu emang harus butuh latihan yang beberapa kali seperti itu untuk bisa lebih nyaman. Oke. Oke, next latihan siap? Siap, lanjut. Yuk, kita lanjut. Ini biasa kali ya buat Mas Andre. Kita plank dulu nih. Plank. Iya, bagian dari core exercise. Terus posisinya? Posisinya tengkurap, saya ambil dulu bantalnya ya. Oke, posisinya tengkurap, biasanya yang half plank. Jadi posisi tangan seperti ini. Oke. Biasanya bisa berapa lama nih planknya nih? Planknya 4 menit bisa. Wih, keren. biasa. Berarti ini biasa aja lah ya. Kalau Harusnya planknya. sih biasa ya. Harusnya. Yuk, Oke. kedua tangan di seperti ini. Heeh. Harus satu garis lurus dengan tubuh. Coba lihat di depan, koreksi sendiri. Yang sebelah sini kurang ke dalam. Oke, Ya. good. Kita pelan-pelan ya, kita plank. Yuk, up plank. Oke,
Oke, saya koreksi ya. Mohon maaf. Agak naik sedikit. Pinggulnya jangan diputar. Di posisi seperti ini. Tidak boleh mengumpul di tangan semuanya ya. Pinggulnya ada sedikit. Kontrol. Jangan numpuk di sini. Jangan numpuk di sini. Turunin sedikit bahu sisi kanan. Bahu sisi kanan. Susah nih. Posisi planknya biasanya seperti ini. Nih, yuk kontrol perutnya, kencengin otot perutnya. Yuk, pantatnya kayak nahan pipis, kasih, jangan naik. Ya, twist lagi nih. Pandangan ke depan. Senyum dong. Jangan kayak tersiksa gitu. Jangan tumpu di sini. Make turun dikit. Ya, jaga seluruh badan. Nah, posisi plank yang benar adalah seperti ini. Satu garis lurus ya. Turun pelan-pelan. Ini masih banyak nih koreksi nih dari planknya nih. Oke. Kita koreksi planknya ya. Sepertinya ini ada winging in shouldernya. Jadi agak gimana ya dia? Posisinya seperti sayap. Oke. Jadi lebih tinggi shoulder ini ketika dia melakukan plank. Jadi tangannya lebih banyak jadinya di tangan. Di lengan kanan. Iya, di lengan kanan. Sementara si core-nya kurang dipakai. Gitu. Terus pembebanannya juga nggak dibagi ke glutes, ke ke core-nya, kemudian ke bagian kakinya. Jadi kesannya numpuk di sini. Makanya tadi waktu plank ini langsung kayak ngebuka gitu. Jadi agak kayak tinggi sedikit gitu. Iya, kesannya membongkok. Iya. Gitu di sini. Ya, that's why saya lebih kuat core karena yang nopang ada dari upper body-nya ya. Iya, betul. Padahal kan sebenarnya harus seluruh tubuh yang menopang. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ya. Siap? Nafas biasa. Kakinya mungkin sedikit dirapetin. Ya, betul. Oke, ingat ya, kontrol pelviknya tidak untuk memutar. Jangan kasih semua tahanan di tangan, di bahu, tapi seluruh tubuh. Mulai dari glutesnya, core-nya, boleh dikasih ke bahunya juga, tapi diberikan tahan masing-masing. Jangan semua satu posisi yang melumpuh. Oke, siap. Ambil nafas panjang, tiup sambil angkat. Yuk, mulai. Up. Good. Turun sedikit pantatnya. Yap. Di sini. Jangan twist hipnya. Nah, ini bisa dilihat nih langsung wing shouldernya. Ini turun dikit. Jangan. Nah. Ini kayaknya kita harus koreksi dari shoulder. Nice, ke depan. Pandangan ke depan. Buat tahan segini. Kasih sini. Nice. Bukan tahan napas ya. Iya. Kencengin ototnya. Kontrol glutesnya. Jangan makin naik glutesnya, turun dikit. Nah. Pandangannya ke depan. Senyumnya. Ya. 1, 10 hitungan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yuk jangan turun, 9, 10 turun pelan. Nggak masalah kan Mas Andre? Belum 4 menit kok. Iya, tapi Bagus. dari sini kerasa banget ketika tadi dibantu dikontrol. Itu berasa banget. Jadi ketika semua kita bisa kontrolin badan, kita kurangin porsinya di atas, kita aktivasi glutesnya, terus posisi kaki agak sedikit menutup ke dalam, sama tadi kerasin core-nya, itu berasa banget bagaimana core-nya aktif. Jadi waktu plank ini porsinya kita memang benar membagi semuanya. Mungkin buat teman-teman di luar sana sama seperti saya, ada porsi-porsi yang lebih dominan. Contoh kayak saya tadi, dominannya hanya di lengan. Jadi ketika saya melakukan plank, saya sangat terbilang kuat gitu. Tapi ternyata ketika saya melakukan assessment seperti ini, ternyata saya baru tahu kalau core saya itu weak. Gitu ya, Mbak? Iya, betul sekali. Yes, sir.
Nextnya, saya mau kasih wall squat biasanya. Wall squat. Iya. Ini biasanya kalau orang dengar-dengar untuk biasanya latihan untuk lutut. Iya, gitu. betul. Tapi bisa kita combine untuk latihan core. Oh iya? Iya, karena sebenarnya waktu kita squat kita juga harus kuat. Oke. Kalau enggak kita bisa gemeteran, kalau enggak lebih condong ke depan atau condong ke belakang waktu. Nah, ini buat teman-teman di rumah, di luar sana, ini sesuatu yang baru nih. Buat saya juga ini sesuatu yang baru. Karena yang kita tahu, squat itu adalah latihan untuk strength training bagian lower body. Tapi ini ada sesuatu yang baru. Squat itu untuk latihan core. Mau tahu gimana caranya? Yuk, Yuk. kita langsung aja yuk. Oke. Mas Andre boleh ke dekat temboknya? Nggak disatuin dulu? Oh, saya contohin nih. Iya dong. Jadi kalau squatnya posisinya seperti ini, setiap tubuh alignmentnya harus satu garis. Gitu. Jadi mulai dari shoulder, hip sampai lutut sampai bahkan ankle harus satu garis lurus. Ya. Nah di sini toleransinya bisa kita majukan kaki. Untuk wall squat sendiri, si lutut tidak boleh melebihi dari ibu jari ankle. Jadi turunnya pelan-pelan. Biasanya orang waktu dia sudah mulai derajat keberapa dia kan nutup lututnya. Nah di situ tidak boleh, kita harus kontrol gimana satu garis tubuh. Harus stabil berarti ya turunnya. Betul. Kalau misalnya ini baru pertama kali, biasanya sekitar jangan sampai 90 derajat, masih agak tinggi gitu. Kemudian tahanan seperti ini, garis tubuh juga harus sama, shouldernya juga. Nafas biasa, usahakan nafas biasa. Jadi posisi tubuh numpuk di dindingnya. Temboknya, kemudian nanti lurus kembali seperti ini, jangan dihentak kakinya, jangan gitu, salah. Jadi tadi posisi seperti ini, kemudian lurus pelan-pelan. Ya, baru next. Sip. Yuk, kita coba. Kayaknya sih gampang. Kayaknya. Buat personal trainer enggak? Oke, kita mulai ya. Badannya tumpukan dulu. Ya. Maju kakinya sedikit lagi ke garis. Ya. Kita lihat shouldernya juga ya. Oke, tangannya di samping. Kemudian pelan-pelan squat. Yuk. Di sini teman-teman harus perhatiin posisi lututnya ya. Jangan sampai ada terlalu kebuka atau keluar. Lagi, turun lagi. Oke. Stop di sini. Perhatiin juga lututnya tidak melebihi daripada ankle atau ibu jari ankle. Nah, untuk core sendiri atau untuk latihan orang yang hyperlordosis bisa dikombin seperti ini. Jadi tangan kita ke belakang tubuh klien atau orang. Kemudian instruksikan orangnya untuk menekan tangan kita atau menekan temboknya. Dorong terus, nafas biasa. Nafas biasa. Nah, yang kontraksi adalah otot core-nya atau otot perutnya. Jangan lupa lihat kontraksi juga di otot quadricepsnya. Hitungan 8. 1, 2, 3, 4. Jangan sampai lepas belakangnya. 5, 6, 7, 8. Relax, nafas biasa. Rest dulu, dorong badannya ke atas. Oke, boleh rest dulu. Gimana Mas Andre? Gampang lah ya. Enggak nih. Mungkin karena saya terbiasa melakukan strength training kepada si muscle group yang besar, kayak quadriceps, kayak paha depan, paha belakang, dan glutes. Jadi ketika melakukan gerakan ini, tubuh untuk memposisikan, mengaktifasi core dan kontrol bodinya itu agak berat, agak challenge. Karena otot-otot besar saya di sini lebih bekerja dibandingkan otot-otot kecilnya. Iya, betul. Iya. Seperti itu. Iya, Jadi iya. seperti itu sih. Karena kita dominannya kaki aja nih, Iya. biar ototnya kebentuk gitu. Betul. Padahal kita lupa sisi-sisi otot lain yang sebenarnya sangat penting untuk keseharian kita beraktivitas. Ya, betul banget tuh. Betul banget. Ini ilmu baru nih buat saya dan mungkin bisa berbagi buat teman-teman semua. Kita coba lagi yuk. Kita coba lagi. Ini ada saya akan combine, jadi mungkin akan lebih mudah untuk pemula. Posisinya sama seperti tadi, maju lagi kakinya. Ya. Misalnya teman-teman di sini juga yang punya keluhan untuk back pain juga bisa melakukan ini, tapi dengan pengawasan. Oke, turun pelan-pelan. Perhatikan elemen lututnya jangan terlalu terbuka. Oke, stop di sini. Boleh diangkat tangannya ke atas. Ya, kita angkatkan ke tembok. Nah, di sini
sini langsung jauh banget ya. Tekan punggungnya ke belakang. Lagi. Oke, good. Jangan tahan napas. Kontrol hitungan 8 ya. 1, 2, 3. Yes. Coba saya nggak kuat dan tadi gagal, jadi ketika si tangannya disuruh waktu mas wall squat, ketika tangannya disuruh naik dan badannya turun, si kakinya nggak bisa mencengkram. Tiba-tiba langsung nggak ada kekuatan gitu. Ya, tiba-tiba langsung loss dan ketika disuruh turun ke bawah, jadi si kekuatan di kakinya langsung hilang sendiri gitu. Ya, biasanya orang untuk squat itu dia hanya memperhatikan adalah kekuatan dari quadricepsnya, hamstringnya atau calfnya seperti itu. Kadang orang lupa bahwa ternyata stabilisasi waktu kita squat itu juga ada di glute. Satu. Kemudian si core-nya harus diaktifkan. Jadi beban ke si pahanya tidak terlalu banyak. Seperti itu. Nah, banyak orang dia lupa nih. Yang penting otot paha saya kenceng nih, kuat nih gitu. Ternyata ada core yang berperan juga di situ. Nah, itu gue banget tuh. Jadi memang terbiasa kita kalau melakukan latihan squat, latihan lower body, kita hanya fokus kepada area di otot-otot yang terlihat. Kita nggak tahu otot-otot yang nggak terlihat. Contoh kayak tadi dijelaskan sama Mbak Pipin itu bahwa kita harus aktivasi core. Ketika saya lupa mengaktifasi core, maka kondisi badan saya langsung lemah di bagian bawahnya. Iya, betul. Karena juga dilihat dari postural sih. Ketika perbedaan postur seseorang, dia akan juga berbeda untuk melakukan suatu kegiatan olahraga seperti itu. Kayak tadi Mas Andre kan ternyata ada hyperlordosis nih di pinggangnya. Betul. Ketika dia mengangkat tangan, otomatis jarak antara tembok dan tulang belakangnya itu akan lebih bertambah seperti itu. Nah, di situ kelihatan banget nih si otot ininya nggak dipakai, sementara otot ininya lebih kencang, lebih banyak bekerja seperti itu. Mbak, ada bantuan nggak supaya saya bisa melakukan gerakan tadi? Saya penasaran nih, saya harus bisa nih. Oke, biasanya kalau dia kan tadi kita lihat agak merosot nih, biasanya kita kasih alat bantu. Biasanya pakai bandage atau apa gitu. Oke, coba ke sebelah sini lagi. Posisi kayak tadi ya? Iya, kita ukur lagi ya. Sini. Coba turun pelan-pelan, kita try dulu. Masih turun pelan ya? Iya, stop, up. Oke, posisi up. Badan ke atas dulu sih. Terus. Turun dulu yuk, tes dulu. Tegapin badannya ke atas, berdiri, normal. Kakinya dirapatkan sedikit. Iya. Oke, kita mulai ya. Oke, tempel. Yuk, mulai wall squat. Tangannya bebas. Stop di sini. Angkat tangannya. Punggungnya tekan tangan saya ke tembok. Jangan tahan napas. Punggungnya. Ya, kencangkan otot perutnya. Oke, kontrol nafasnya, nafas biasa. Hitungan 8 ya. Yuk, mana ini? Punggungnya. Lagi. Good. 1, lagi. 2, 3, bagus. 4, 5, 6. Mulai los nih punggungnya. 7, 8. Relax. Dorong dulu badannya ke atas, turun tangannya. Relax. Challenge banget. Jadi ini gerakan buat saya challenge banget. Ini agak lumayan susah karena koordinasi otot yang harus kita aktivasi banyak. Jadi ketika waktu tadi Mbak Pipin masukin si jari-jari tangannya ke belakang punggung, itu saya ada sedikit rasa tarikan di belakang. Iya, jadi seperti tadi yang pertama dilakukan assessment waktu pas lagi plank, makanya si upper body saya ada sedikit winging ya. Nah, si winging itu ternyata agak lumayan mengganggu. Ketika tangan saya harus naik ke atas dan melakukan wall squat di sini, dan saya harus tekan core-nya, aktivasi core masuk ke dalam, itu si atasnya langsung berasa nyeri. Ya, karena dia nggak stabil kan. Iya, beda betul. dengan tangan sisi satunya. Iya, betul. Iya, Oke.
Oke teman-teman, mungkin bisa lakukan di rumah tapi dengan pengawasan baik fisioterapi atau personal trainer yang sudah berpengalaman seperti itu ya teman-teman. Jadi walaupun kita di sini memberikan latihan, harus ada yang mengawasi juga seperti itu. Jangan asal latihan tapi alignment-nya salah, seperti itu sih. Oke teman-teman, kayaknya sesi hari ini sudah cukup. Jadi tadi saya sudah banyak banget dari awal datang, kalian sudah ngikutin. Banyak banget nih saya dibangun sisi awareness sama Mas Andi, tadi dibantu strength training juga. Jadi saya tahu bagaimana kapan saya harus mengaktifasi pinggul, glutes, bokong, core, dan itu efektif banget. Saya bisa merasakan feel-nya di masing-masing otot itu. Jadi Mas Andi tadi apa aja ya? Apa yang sudah diberikan hari ini ya? Ya, kalau pertama nih, yang pertama itu awareness buat ke posturalnya dulu sih. Itu satu, awareness. Iya, postural. Kan tadi dijelasin kan, datang sini tanpa keluhan istilahnya ya. Betul. Nah, kita cek posturalnya ternyata ada bermasalah di pelviknya lah, di arah leher lah. Walaupun cuma 1-2 derajat itu kan berpengaruh sangat besar biasanya. Tuh, itu penting banget teman-teman buat di rumah. Iya, nah, makanya kan dengan cek postural itu kita bisa langsung lihat nih sisi masalah mana yang terjadi di tubuh kita. Nah, di pelvic terjadi tadi kan masalahnya. Saya lakukan pemeriksaan dan untuk mobilisasi pelviknya masih bagus. Cuma karena memang ada sedikit masalah lordosisnya di pinggul. Nah, saya latihan tadi buat penguatan anterior. Nah, itu dengan penguatan itu buat supaya lordosisnya kembali ke range yang normalnya istilahnya. Kalau udah normal dia kan aktivitasnya akan lebih baik nantinya. Jadi selama ini saya selalu menerapkan latihan sendiri Mas Andi. Saya latihan sendiri, latihan dengan teman-teman. Kebetulan saya juga seorang personal trainer. Saya melatih dan saya hanya fokus ke diri sendiri. Saya nggak tahu kalau diri saya itu ternyata ada kelainan dari sudut. Tadi ada 1 derajat, 2 derajat. Ya betul. Bahkan ternyata saya ada lordosis gitu. Jadi memang kadang kita butuh pantauan dari orang lain untuk melihat sisi weakness dari tubuh kita ya. Benar. Ya, itu memang biasanya terjadi karena udah jangka waktu lama yang panjang biasanya. Itu postural itu nggak semerta-merta itu terjadi karena 1-2 bulan karena posisi yang salah. Biasanya karena udah bertahun-tahun. Nah, karena udah bertahun-tahun itu polanya kan mudah terbentuk yang salah biasanya. Kita nggak ngerasa kalau kita itu nggak ada masalah nih di postural. Nanti pas kita periksa ada. Nah, itu makanya harus benar-benar dilatih dengan misalnya ada pengawasan yang profesional biasanya sih. Entah itu harus pengawasan macam PT juga bisa buat pengawas. Jadi kalau sendiri kita belum tentu bagus nih latihannya kan? Iya, betul. Iya, seperti itu sih Mas Andre. Oke, tadi penjelasan dari Mas Andi apa yang sudah diberikan kepada saya. Tadi sangat bagus banget, benefitnya banyak banget. Jadi membangun awareness tubuh supaya saya tahu apa saja yang harus saya perbaiki. Oke, berikutnya dari Mbak Pipin tadi nih. Wah, ini paling menyiksa ini. Enggak nyiksa kok. Itu untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Jangan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, bungkus. Oke. Apa itu tadi yang kita sudah bahas ya? Kita mulai dari bridging with one leg ya. Yang tadi di back. Kemudian dengan plank. Ternyata planknya juga masih banyak yang harus dikoreksi. Tuh. Beberapa orang sih planknya itu lebih kadang-kadang bokongnya itu lebih ngangkat ke atas sedikit seperti itu. Kemudian lebih banyak tumpuan di bagian tangannya gitu. Nah, itu harus kita perbaiki gitu. Kemudian yang terakhir kita ada wall squat. Wall squatnya dikombin dengan menekan punggung ke tembok seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini kita nggak harus semuanya latihan strengthening. Ternyata kita juga butuh latihan stability seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya berpikir hanya kekuatan kaki lah, paha lah atau apa, kita juga harus lihat bagian-bagian tubuh yang lain. Seperti tadi, core-nya ternyata masih lemah banget. Padahal otot quadricepsnya keker banget gitu, kebentuk banget gitu. Kemudian tadi ternyata shoulder-nya tuh kenceng banget. Ternyata pas dilakukan plank, si core-nya nggak aktif gitu. Back-nya ternyata lebih banyak bekerja daripada otot perutnya. Jadi teman-teman di sini bisa dibilang jangan hanya bertumpu pada latihan untuk penguatan atau bodybuilding, tapi kita juga harus aware tentang stability di tubuh kita. Gitu. Oke, kiranya sekian ya tadi penjelasan cukup jelas penjelasan yang diberikan sama Mas Andi sama Mbak Pipin. Terima kasih buat sesi yang sudah diberikan hari ini, sangat efektif banget. Saya merasa perlu banyak yang dibenahin. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa visit ke IG-nya di Sasana Physio, atau kalian bisa lihat langsung alamat lengkapnya ada di deskripsi
deskripsi bawah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Kita nantikan lagi video dari Fit Hunter selanjutnya. Saya Andre Kaprina, salam mantap.